Halo, Assalamualaikum Kak Hen. Halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Hen? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Di sana jam berapa Kak Hen kalau boleh tahu? Sekarang pukul 10 pagi. Jam 10 pagi. Kak Hen mau bekerja jam berapa nanti? Sekarang saya di rumah, bukan di tempat kerja karena sekarang hari libur. Oh, mohon maaf Kak Hen ya mengganggu waktunya. Di sini Tidak apa-apa. saya Ahmad Duli Firmansyah selaku moderator di eh, live pada siang hari ini di Indonesia. Saya dari BIPA Uniwara. Ini teman-teman mau menanyakan pengalaman Kak Hen selama belajar BIPA bahasa Indonesia. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya mengenai pengalaman Kak Hen selama Kak Hen belajar BIPA Indonesia, monggo silakan tulis komentar biar Kak Hen nanti bisa menjawab. Dari kelompok kita ada yang mau bertanya Kak Hen. Silakan, mungkin dari yang ikut gabung di sini juga. Baik, terima kasih. Kak Hen, ini mau bertanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Kak Hen tertarik mempelajari bahasa Indonesia dan sejak kapan Kak Hen tertarik mempelajari bahasa Indonesia? Terima kasih. Mohon maaf Kak Hen, suaranya Kak kedengeran ya. Oke, sekarang bagaimana? Uh, Bisa dengar saya? Halo, Assalamualaikum Kak Hen. Apakah sudah mendengar tadi pertanyaan dari teman-teman BIPA Uniwara? Ya, saya sudah dengar pertanyaan. Oke, jawaban saya tertarik belajar bahasa Indonesia karena saya mau mengunjungi negara Indonesia dan saya punya banyak teman-teman dari Indonesia. Sebelum saya belajar bahasa Indonesia, saya tidak bisa paham mereka ketika mereka berbicara dengan bahasa Indonesia. Karena itu saya belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo selama 2 tahun. Dan sekarang saya bisa berbicara bersama mereka. Ini sejak 4 tahun yang lalu. Oh, berarti alasannya Kak Hen belajar bahasa Indonesia karena tertarik mau ke Indonesia, gitu Kak? Iya, dan bisa paham teman-teman saya ketika mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau bertanya? Oh iya Kak, kan alasan Kak Hen itu tertarik dengan Indonesia gitu. Iya. Apa sih Kak yang buat Kak Hen tertarik tentang Indonesia? Mungkin dari musiknya, mungkin dari tradisinya, atau apa? Ya, saya mau belajar tarian Indonesia tradisional dan juga mau belajar musik tradisional Indonesia. Saya mau bermain di alat angklung, alat tradisional Indonesia. Karena saya lihat banyak video tentang itu, saya suka itu. Dan saya mau belajar budaya Indonesia karena ada banyak daerah-daerah di Indonesia. Saya mau belajar tentang budaya itu. Jadi Kak Hen juga mau belajar salah satu dari pertanyaan teman-teman tadi ya. Mohon maaf Kak Hen, ini ada pertanyaan dari yang lihat live kita. Pertama kali Kak Hen saya belajar bahasa Indonesia dengan teman atau lingkungan? Ini ada di kolom komentar. Ya, saya belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo selama 2 tahun. Saya belajar itu bahasa formal dari guru-guru Indonesia. Dan saya bisa berbicara saja bahasa Indonesia formal.
Ini yang saya belajar. Sebelumnya Kak En pernah ke Indonesia apa belum? Belum pernah ke Indonesia. Saya berharap datang ke Indonesia. Insyaallah saya bisa. Kalau misal nih Kak En dapat untuk main ke Indonesia, pertama kali Kak En mau main kemana dulu kalau ke Indonesia? Ya, saya berharap pergi ke beberapa kota dan beberapa pulau di Indonesia. Saya berharap datang ke Pulau Bali, Jakarta, Bandung, Bogor. Saya mau mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata di Indonesia dan bertemu dengan teman-teman saya juga di sana. Banyak memang Kak En ya, kalau tempat Indonesia bagus-bagus yang ingin dituju. Ada mungkin dari teman-teman juga ada yang mau bertanya ini Kak En dari teman saya. Terima kasih. Kak En, saya mau bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Lutfi. Mungkin ketika Kak En belajar berbahasa Indonesia, ada tantangan khusus. Maksudnya tantangan ini ada kosakata atau diksi-diksi yang sulit bagi Kak En sendiri. Itu bagaimana cara mengatasi dari Kak En sendiri? Karena kan kulturnya kan berbeda, terus bahasanya juga otomatis sangat berbeda. Gimana? Oke, ini tidak apa-apa untuk saya karena saya belajar bahasa baru, pasti ada banyak hal-hal yang sulit di bahasa ini. Tapi kalau ada kesulitan untuk saya selalu bertanya guru-guru saya dan teman-teman saya semangat ketika saya belajar bahasa Indonesia dan tidak bosan. Karena pasti bahasa Indonesia berbeda dari bahasa asli saya, bahasa Arab. Tapi tidak apa-apa karena saya mau itu dan menurut saya bahasa Indonesia mirip bahasa Arab karena ada banyak kata dalam bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Karena itu mungkin bahasa Indonesia mudah untuk orang Arab. Oh, dari beberapa bahasa di negara, berarti yang paling mudah dipahami itu bahasa Indonesia Kak En. Kalau di Indonesia juga ada loh Kak, belajar tentang bahasa Arab kayak Nahwu, Sorof gitu, tapi itu lebih mendalam. Sama mungkin kayak Kak En belajar tentang bahasa Indonesia ada tempat-tempatnya tersendiri gitu. Mungkin seperti itu. Balik lagi ke moderator. Ini ada yang mau bertanya dari Kak Aisyah Kak En. Silakan Kak Aisyah. Assalamualaikum Kak En. Halo. Saya Aisyah. Saya mau bertanya, apakah Kak En melihat adanya kesamaan atau perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang mungkin memudahkan atau menantang proses pembelajaran Kak En? Oke, pasti ada kesamaan bahasa Arab mirip bahasa Indonesia. Ada banyak kata dalam bahasa Indonesia mirip bahasa Arab dan ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Arab ini mirip bahasa Indonesia juga, ini kesamaan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, ini menurut saya. Mas Lutfi mau bertanya. Oh, jadi banyak kesamaan ya Kak En. Terus ada yang bisa digali lagi untuk pertanyaan tersebut. Persamaannya itu contoh yang lebih dalam itu gimana sih Kak? Maksudnya kayak contoh kosakata ini dengan kosakata bahasa Arab dengan kosakata bahasa Indonesia mungkin agak lebih. Iya, oke.
ada banyak seperti kata kursi dalam bahasa Indonesia ini bahasa Arab juga. Kata akibat, kata resmi, kata wajib ini bahasa Arab juga. Semua hari Sabtu, Ahad, Senin ini bahasa Arab juga. Ada banyak kata dalam bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Oh ya, kita menjawab pertanyaan saya, Mas Lutfi. Ini ada Kak Rohmawati, katanya mau bertanya juga. Setelah Kak Hen mempelajari MIPA, bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing, apakah dan bagaimana pendapat tentang bahasa Indonesia menurut Kak Hen? Apakah bahasa Indonesia mudah dipelajari, khususnya bagi masyarakat asing? Oke, kalau saya akan berbicara tentang masyarakat orang Arab. Oke, ini mudah menurut saya ini mudah untuk orang Arab. Karena seperti yang saya kata, ada banyak kata dalam bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Ada banyak sekarang mahasiswa di negara Arab bisa belajar bahasa Indonesia karena sekarang ada pusat kebudayaan Indonesia di negara Arab. Karena itu ada banyak orang yang mendaftar untuk belajar bahasa Indonesia. Ini mudah untuk orang Arab dan biasanya guru-guru bahasa Indonesia ramah sekali. Mereka bisa membantu orang-orang Arab karena guru-guru bahasa Indonesia mau juga belajar bahasa Arab. Karena itu mereka membantu orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Berarti juga di sana banyak yang membantu dalam belajar bahasa Indonesia ya? Ya, betul. Saya boleh bertanya Kak Hen ya? Saya mau bertanya nih. Apakah jika Kak Hen sudah banyak mengetahui tentang bahasa Indonesia, ingin nggak Kak Hen untuk menjadi guru BIPA nantinya? Ya, sekarang saya tidak bisa karena saya belum lancar karena saya masih belajar bahasa Indonesia sampai sekarang. Ada banyak kata-kata saya belum tahu dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti mungkin saya bisa mengajar bahasa Indonesia untuk bahasa Arab, tidak apa-apa. Ini tidak masalah untuk saya karena sekarang saya mengajar bahasa Arab kepada teman-teman dari Indonesia. Berarti juga ada banyak di sana di Kairo ya anak Indonesia kayaknya. Ya, betul. Berarti Kak Hen sekarang kesibukannya kerja sambil belajar, sambil kuliah? Saya sudah lulus dari kuliah dan saya sudah juga lulus dari Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Saya belajar selama 2 tahun. Ini kursus bahasa Indonesia dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Kairo. Dan saya sudah lulus, tapi menurut saya belum lancar karena saya tidak bisa berbicara dengan cepat seperti orang Indonesia. Itu saya masih belajar. Tapi nggak apa-apa Kak Hen. Kak Hen termasuk keren karena sudah bisa bahasa Indonesia. Oh ya, silakan Mas. Permisi Kak Hen, mau tanya. Kalau lihat bahasa Indonesianya Kak Hen, meskipun ada logat-logat yang masih ada di tanah kelahirannya Kak Hen, tapi kalau didengerin itu lancar. Berapa tahun sih untuk belajar selancar itu? Padahal itu bahasa baru bagi Kak Hen. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Hen. Maaf, boleh tanya lagi? Saya tidak bisa dengar dengan baik. Kenapa Kak Hen? Bisa diulang? Saya tidak bisa dengar pertanyaan. Oh ya. Kalau dilihat dari bahasa Kak Hen sendiri, bahasa Indonesia Kak Hen sendiri,
Meskipun masih ada logat atau dialek dari tanah kelahiran Kak Hen, itu kalau saya sendiri sebagai orang Indonesia lihat bahasanya Kak Hen itu kayak sudah lancar gitu. Butuh waktu berapa tahun sih untuk belajar bahasa Indonesia selancar itu? Yang notabene Kak Hen itu adalah mahasiswa asing atau orang asing yang belajar bahasa Indonesia gitu. Oke, menurut saya cukup 2 tahun untuk belajar bahasa Indonesia, tapi orang asing harus berlatih berbicara dengan orang-orang Indonesia untuk mereka bisa lancar. Karena kalau dalam kursus bahasa Indonesia kami belajar tata bahasa, kosakata, membaca seperti itu. Kami tidak berbicara banyak karena tidak ada waktu kelas itu. Karena itu kami harus berbicara bersama orang-orang Indonesia untuk kami bisa menjadi lancar dalam bahasa Indonesia. Ini menurut saya. Jadi dibanyakan berbicara dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana, di Al-Azhar juga gitu kan, banyak dari Indonesia juga. Mungkin nih kalau ada kesempatan ke Indonesia, mungkin kan ada salah satu organisasi atau tempat-tempat terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Lah bagaimana Kak Hen sendiri untuk membaur sebagai orang asing yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia ini? Ya, kalau menurut saya ya, saya tahu sekarang bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam sidang UNESCO. Ya, ini bagus sekali untuk orang asing karena sebelumnya mungkin orang asing tidak tahu apa itu bahasa Indonesia. Tapi sekarang karena bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab, sekarang mungkin ada banyak orang sekarang bisa belajar bahasa Indonesia. Mungkin saya memberi nasihat untuk orang asing. Kalau orang mau belajar bahasa Indonesia menurut saya bahasa mudah dan sekarang menjadi bahasa resmi. Dan semangat untuk orang-orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Oh ya, ini ada yang bertanya juga Kak di kolom komentar. Kak, kalau boleh tahu bahasa Indonesia yang menurut kakak favorit atau sering diucapkan itu seperti apa ya Kak? Seperti quotes Indonesia atau peribahasa Indonesia? Mohon maaf Kak Hen, suaranya Kak kedengeran di sini. Suara saya dengar Kak Hen? Suara Anda putus-putus? Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Ya, oke. Kalau boleh tahu bahasa Indonesia yang menurut kakak favorit atau sering diucapkan itu seperti apa? Seperti quotes Indonesia atau paribahasa Indonesia? Ya, seperti favorit bahasa Indonesia, ya betul. Seperti paribahasa Indonesia apa seperti quotes Indonesia? Iya. Mungkin KN ada contoh kata-kata yang KN favorit yang ada di Indonesia atau kata-kata apa gitu? Oke, saya suka kata-kata yang mirip bahasa Arab dalam bahasa Indonesia karena pasti ini mudah untuk saya. Ada banyak mungkin kata resmi, kata wajib. Ini mudah untuk orang Arab dan untuk saya juga. Saya bisa menghafal itu. Tapi mungkin ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia sulit untuk orang Arab. Seperti kata mengunjungi, mungkin ini kata sulit untuk orang Arab karena mungkin biasanya huruf-huruf itu kalau orang Arab kita mengeluarkan huruf itu dari tenggorokan, bukan seperti orang Indonesia.
Karena itu mungkin kita tidak bisa bilang itu dengan benar dan baik juga. Iya nggak? Oh, jadi seperti itu. Mungkin dari teman yang di apa yang di live ini mau bertanya silakan. Oh ya, ini kayaknya ada pertanyaan dari Kak Isa, teman saya. Kalau silakan Kak Isa, kalau mau tanya. Bagaimana? Saya bertanya, Kak. Saya mau bertanya lagi, Kak. Bagaimana cara Kakak berlatih meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia Kakak? Oke, saya selalu berlatih bahasa Indonesia bersama teman-teman saya dari Indonesia. Saya berbicara bersama teman-teman saya setiap hari untuk saya bisa menjadi lancar dan sekarang juga saya mengajar bahasa Arab kepada teman-teman saya dan guru-guru saya dari Indonesia. Saya menjelaskan membaca bahasa Arab dengan bahasa Indonesia kepada orang-orang Indonesia. Saya lakukan itu setiap hari untuk saya bisa menjadi lancar dalam bahasa Indonesia dan saya juga menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi HelloTalk. Ini aplikasi untuk belajar banyak bahasa. Saya belajar di aplikasi itu bahasa Indonesia. Saya masuk di ruang-ruang bersama orang-orang Indonesia dan saya berbicara bersama mereka setiap hari untuk saya bisa lancar dalam bahasa Indonesia. Ya Kak, makasih untuk jawabannya. Mungkin saya ingin tanya, kalau lihat di story atau tapak tilas dari kegiatan Kak Hen sendiri, pernah ikut lomba pipa di Mendikbud, benar Kak? Ya, saya mendaftar di Lomba Festival Handai Indonesia. Ini lomba internasional dari pemerintah Indonesia. Saya mendaftar di lomba bercerita dan saya ini tahun yang lalu dan saya menang juara 1 dalam lomba ini. Apakah ada kesulitan tersendiri? Pasti kan ada kesulitan dari Kak Hen untuk mengikuti lomba tersebut. Terus bagaimana sih konsepnya yang ramu sama Kak Hen untuk bisa menang juara 1 itu? Luar biasa. Ketika saya mendaftar di lomba ini, pasti ada banyak kesulitan karena saya bercerita dan saya berakting juga bercerita ini untuk orang-orang bisa paham itu. Dan ketika saya membuat video tentang itu, saya selalu berbicara dengan bahasa Indonesia. Tidak bisa suara saya putus-putus atau kata-kata saya salah. Ini tidak bagus dalam lomba ini. Ini kesulitan untuk saya, tapi saya berlatih dalam lomba ini setiap hari untuk videonya menjadi video baik kepada pemerintah, karena itu saya menang. Dari penulis bimbangannya, dari negara mana saja, mungkin dari teman-teman peserta yang lain waktu Kak Hen ikut lomba itu, mungkin bisa disebutkan satu persatu, mungkin ada beragam gitu, diceritakan gimana sih kesan dan kesannya gitu loh. Ya, tapi guru-guru saya dari Indonesia, mereka membantu saya juga dalam lomba ini karena itu saya bisa mengikuti dalam lomba itu. Ketika saya mengikuti dalam lomba itu, saya belum lancar dalam kata-kata, tapi saya mencari banyak kata-kata dalam kamus untuk saya bisa pahami dan menerjemah beberapa kata dalam bahasa Arab untuk saya bisa paham ceritanya sebelum saya berceritakan itu. Kalian terjebak. Seperti itu. Kalau boleh tahu Kak ya, kalau boleh tahu,
apa saja sih yang didapat ketika KM itu lomba BIPA dapat juara 1 gitu? Apa dapat penghargaan yang seperti apa dari BIPA Kemendikbud? Ya, menurut saya kalau orang BIPA mengikuti lomba ini bagus untuk orang-orang BIPA karena mereka bisa berlatih dalam bahasa Indonesia dan berbicara dengan bahasa Indonesia sendiri. Tidak ada orang membantu dalam lomba ini. Kita membuat video untuk kami sendiri saja. Karena ini bagus untuk orang asing ini menurut saya. Dan ketika saya mendaftar di lomba ini ini mungkin ini saya mau kalau ada kesulitan untuk saya dalam bahasa Indonesia, apakah saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik atau tidak? Karena itu saya mendaftar dalam lomba ini. Kalau saya tidak menang, tidak apa-apa, ini kesempatan untuk saya saja. Oh, seperti itu Kak ya. Jadi banyak hal yang dilalui ketika Kak Hen ikut lomba tersebut. Tadi kan Kak Hen berbicara tentang nggak pernah ke Indonesia. Itu lombanya secara daring apa gimana Kak? Ya, ini daring. Ketika saya mendaftar lomba ini daring. Dan mungkin waktu itu hadiahnya dalam lomba ini kami ambil uang saja, tapi kalau tahun ini orang-orang yang mendaftar hadiahnya mereka akan datang ke Indonesia selama 1 minggu di Jakarta, orang-orang yang menang tahun ini. Tapi tahun yang lalu karena ini mungkin waktu corona tidak ada seperti itu. Mungkin ini dari teman-teman juga mau bertanya terkait pengalaman-pengalaman dari Kak Hen sendiri. Mungkin Mbak Rahmawati atau Mbak Aisyah bisa bertanya. Di pusat bahasa Indonesia di Kairo itu model pembelajaran siapa Kak kalau boleh tahu? Maaf tadi? Kalau di tempat kakak itu loh, di pusat pembelajaran bahasa Indonesia, model pembelajarannya seperti apa Kak? Apakah suara saya bisa terdengar? Tidak, saya tidak bisa dengar, maaf. Kau pertanyaan lagi? Oh iya. Kak Hen, kan kakak kan belajar bahasa Indonesia di kebudayaan yang ada di Kairo. Itu model pembelajarannya seperti apa Kak? Ya, oke. Oke, dalam pusat kebudayaan Indonesia di Kairo, guru-guru kami dari Indonesia, tidak ada guru dari negara Arab. Untuk orang asing bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga. Kami belajar di sana banyak tentang bahasa Indonesia. Kami belajar membaca, dengar, dan kosakata kalimat tata bahasa juga. Dan ada beberapa kegiatan di sana seperti menonton film dalam bahasa Indonesia dan kami menerjemahkan film itu dalam bahasa Arab atau kita paham apa dalam film ini. Ada beberapa lomba juga di pusat kebudayaan Indonesia untuk orang yang mau mendaftar. Dan kalau di Kairo sekarang ada 2 pusat kebudayaan Indonesia di Kairo. Ada di Kairo dan ada di Kota Ismailia untuk orang-orang yang jauh dari Kairo bisa mempelajari bahasa Indonesia. Oh, berarti Kak Hen itu belajar bahasa Indonesia di tempat kursus yang ada di kebudayaan itu ya Kak Hen ya? Iya, selama 2 tahun. Kalau di tempat kuliah kakak dulu, tidak belajar bahasa Indonesia Kak? Di kuliah sekarang, di kuliah-kuliah di Mesir, belum ada jurusan bahasa Indonesia. Ini bahasa baru, tidak ada itu dalam universitas-universitas di Kairo. Kalau orang-orang mau belajar bahasa Indonesia,
orang-orang bisa mendaftar saja di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Yang dilakukan Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo ini kedutaan besar Indonesia yang ada di Mesir saja. Itu Kak Hen ya, kan saya pernah baca kalau ternyata bahasa Indonesia itu di Universitas Al-Azhar itu menjadi salah satu bahasa kedua bagi penduduk Arab. Ya, ini benar, tapi ini baru mungkin ini sejak 2 tahun saja yang lalu di Universitas Al-Azhar, tapi tidak ada yang universitas-universitas yang lain. Karena itu kalau saya sekarang lulus dari jurusan lain, saya bisa mendaftar di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Pak Faisal terkait pengalaman apa dan mungkin bisa diambil pengalaman bagi kita, pengetahuan baru, wawasan baru. Mungkin Mbak Isa mau bertanya? Sekarang ada mengajar apa di sana? Sekarang itu Kak Hen ya, ada pengajar pipa di sana Kak. Untuk yang bagi orang Arab sendiri. Oke. Sekarang pengajar pipa di Mesir semuanya dari Indonesia sampai sekarang saja. Belum ada orang Arab yang mengajar pipa sekarang. Kalau boleh tahu, kalian belajar bahasa Indonesia dari 2000 berapa Kak Ena? Ya, saya mengikuti itu tahun 2019 sampai 2021. Selama 2 tahun saja. Oh iya. Bisa dikatakan bahwa Kak Hen itu adalah orang yang tidak pernah puas untuk belajar ya. Nah, kita kan di sini juga masih di dalam serata pendidikan S1, masih menempuh proses pendidikan S1. Bagaimana sih tips dan saran dari Kak Hen melihat kita yang masih belajar? Terus Kak Hen kan juga suka belajar hal-hal baru. Mungkin bisa bagikan tips dan sarannya buat kita teman-teman ini biar terus menggali hal-hal baru dari dalam diri kita, baik dari dalam diri kita maupun di luar diri kita. Gimana sih menurut Kak Hen? Oke, saya akan memberi saran untuk orang-orang yang belajar hal-hal yang baru seperti ilmu baru atau bahasa baru. Oke, kita harus tidak bosan, kita harus semangat ketika kita belajar, dan kita harus tidak putus asa, dan pasti ketika kami belajar pasti ada banyak masalah, tapi kita harus sabar. Dan kalau ada masalah, kita harus tanya guru-guru atau teman-teman yang punya pengalaman dalam ilmu itu atau bahasa baru itu. Ya, ini kan pendapat Kak Hen sebagai orang luar Indonesia. Kan sekarang Indonesia sudah bahasa Indonesia sudah mendunia. Maksudnya sudah mendunia. Itu pendapat Kak Hen sendiri gimana? Ya, oke. Menurut saya bahasa Indonesia bahasa bagus sekali dan bahasa mudah sekali untuk semua orang yang belajar bahasa Indonesia. Dan sekarang tidak ada masalah dalam bahasa Indonesia karena sekarang ada banyak aplikasi dalam bahasa Indonesia, ada banyak kamus dalam bahasa Indonesia, ada banyak pusat kebudayaan Indonesia di banyak negara. Dan tidak ada masalah untuk orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia, dan sekarang karena bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, ini bagus untuk orang-orang asing, dan pasti akan menjadi orang-orang asing datang ke Indonesia untuk mendaftar di beasiswa di sana atau belajar di Indonesia, dan semangat untuk orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Baik Kak. Oh ya.
Keren sekali, keren. Ini ada pertanyaan nih Kak di kolom komentar. It's 5 2708. Izin bertanya Kak, dari sekian banyak materi bahasa Indonesia yang Anda pelajari, materi apa yang paling susah dipelajari? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia yang susah untuk saya tata bahasa karena ada banyak tata bahasa dalam bahasa Indonesia dan ini berbeda dari bahasa Arab. Mungkin ini susah untuk saya, tapi ketika saya belajar banyak tentang bahasa Indonesia dan tanya guru-guru ya tidak ada masalah sekarang, tapi ketika saya belajar di Pusat Kebudayaan Indonesia ya ada kesulitan dalam tata bahasa. Menurut saya tata bahasa susah karena biasanya ketika saya dengar orang-orang Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia, Anda semua tidak menggunakan tata bahasa. Karena itu ketika bagaimana saya menggunakan tata bahasa kalau orang Indonesia tidak menggunakan itu, mungkin itu dalam bahasa formal saja, tapi kalau orang-orang yang jalan di Indonesia tidak menggunakan tata bahasa, karena itu menurut saya ini kesulitan untuk orang asing. Ya, terima kasih Kak. Gimana Kak? It's 5 2708. Terus buat KN sendiri, mungkin ada yang orang luar seperti KN mau belajar bahasa Indonesia itu pertama kalinya kita harus belajar bahasa Indonesia itu gimana KN? Mungkin dari orang luarnya pengen belajar bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia pengen belajar bahasa luar, contohnya bahasa Arab. Tips sama itu gimana KN? Oke, kalau orang mau belajar bahasa Indonesia, kita harus mencari di mana kita belajar bahasa Indonesia di negara kami. Seperti kalau ada kebudayaan Indonesia di negara itu, kita bisa mendaftar untuk belajar bahasa Indonesia. Dan kita harus belajar bahasa Indonesia mungkin kalau kita sekarang di tingkat 1, kita harus belajar itu dari guru-guru dari Indonesia untuk kita bisa bilang kata-kata dengan benar dan belajar tata bahasa dengan benar dari orang Indonesia. Setelah itu mungkin kami bisa menggunakan beberapa aplikasi dalam bahasa Indonesia atau mencari dalam kamus-kamus atau menerjemah beberapa kata dengan bahasa asli kami untuk kami bisa belajar dengan baik dan benar juga. Jadi kita mungkin yang pertama kita harus ada kemauan gitu kan ya, atau niatan biar kita bisa untuk belajar ke bahasa yang luas, tentunya bahasa Arab. Mungkin ada yang mau bertanya ini di kolom komentar, silakan mau bertanya. Terus buat teman-teman di sini yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan nih dari teman saya KN, dari itu live yang di sana. Silakan Kak Rahmawati. Kak Hen, ini saya mau bertanya lagi. Setelah Kak Hen mempelajari bahasa Indonesia ya, apakah Kak Hen tertarik untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia seperti tarian, musik, atau tradisi lainnya? Selain bercerita, mungkin Hen ingin mempelajari tentang tarian yang ada di Indonesia atau musiknya, atau bagaimana Kak? Apakah Kak Hen tertarik? Ya, saya tertarik untuk belajar budaya Indonesia karena ada banyak daerah-daerah di Indonesia, ada banyak kebudayaan dalam Indonesia dan mungkin budaya di daerah-daerah bukan seperti sama. Karena itu saya mau belajar banyak tentang budaya Indonesia dan saya mau juga belajar tarian dan musik tradisional Indonesia. Ketika saya lihat orang-orang menari tradisional itu ya, saya suka itu, saya mau belajar itu. Saya mau juga bermain dengan alat angklung, ini alat tradisional Indonesia ya. Saya mau itu.
Dan saya berharap bisa belajar itu kalau ada tempat untuk mengajar saya, ya saya akan mendaftar, tidak apa-apa. Mbak Romawati yang ingin dipelajari sama KN. Ini juga KN mungkin pertanyaan terakhir KN ya sebelum ditutup. Ini ada pertanyaan dari teman kami, Lutfi, silakan. Baik KN, pertanyaan terakhir ya KN. Mungkin sudah agak lama, mungkin ini pertanyaan terakhir. Pendapat kakak tentang persamaan dan perbedaan perguruan tinggi di Mesir dan di Indonesia sendiri itu bagaimana? Apa yang bisa Kak Ain bagikan ke teman-teman ini? Oke, pendapat saya mungkin budaya Mesir ini berbeda dari budaya Indonesia. Mungkin dalam negara Indonesia, ketika berbicara bersama teman-teman dari Indonesia, ya mungkin orang Indonesia suka bertanya, banyak pertanyaan. Dan mungkin tidak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin kalau di negara Mesir, kalau pertanyaan itu atau kita tanya pertanyaan itu, ya mungkin ini tidak boleh. Tapi karena sekarang saya belajar bahasa Indonesia, ya ini tidak apa-apa untuk saya. Saya bisa menerima dan saya bisa menjawab semua pertanyaan dari orang-orang Indonesia karena pasti budaya kami berbeda, tidak apa-apa. Dan menurut saya juga orang Indonesia, orang ramah sekali orang Indonesia suka membantu orang asing karena biasanya orang Indonesia membantu karena mereka mau belajar bahasa Arab untuk mereka bisa berbicara bersama kami di negara kami. Tapi menurut saya tidak apa-apa untuk itu. Saya menerima semua budaya di semua negara, tidak apa-apa. Kalau ucapan terima kasih dari bahasa Arab, syukron katsir gitu kan, kayak ya. Sama-sama. Oh ya, terima kasih KN ya. Itu tadi pertanyaan yang terakhir. Tadi saya Firman selaku yang jadi moderator lah di sini mungkin dari BIPA Universitas PGRI Wiranegara. Mungkin dari teman-teman atau dari saya sendiri ada salah-salah ketika berbicara dan juga mohon maaf tadi karena banyak terkendala dengan jaringan internetnya juga KN, jadi agak sedikit lama. Saya juga minta maaf kalau mengganggu waktunya KN selama lagi libur ngajarnya, bekerjanya. Terima kasih banyak KN ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk memberi saya kesempatan untuk berbicara bersama Anda semua. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, KN. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Foto dulu KN. Foto dulu KN. Boleh foto sebentar nggak KN? Ya, oke. Sebentar KN. Tangan ini. Kita hitung 1, 2, 3. Sebentar KN, lagi KN. Lagi satu kali lagi KN. 1. Loh, sudah. Lagi KN, terakhir. Ayo. 1, 2, 3. Udah KN, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KN. Dadah.